Shalom. Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam keadaan luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap? Nah, kalau gitu, yuk kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapak, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami masih bisa bersama-sama berkumpul di dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Maaf Mbak Agnes kurang kedengeran, coba sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Nah gitu dong, meskipun kita di rumah, meskipun kita beribadah di rumah, kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap semangat untuk Tuhan, oke? Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita akan menyanyikan pujian selanjutnya. Oh iya, sebelum itu Mbak Agnes mau tanya, adik-adik siapa yang tadi pagi sudah olahraga, bangun tidur sudah olahraga? Wah, kayaknya banyak yang belum olahraga ya. Kalau gitu yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sambil berolahraga. Kita nyanyikan pujian di kepak-kepakan tangan. Pakai gerakan ya. Adik-adik ingat nggak 9 buah roh? Ayo ingat nggak apa aja sih 9 buah roh itu? Siapa yang masih ingat? Nah, supaya kita lebih ingat lagi, apa aja sih 9 buah roh itu? Yuk kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Inilah
Sebentar tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu dan bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, juga Engkau mengurapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Gimana kabar kalian? Sehat? Puji Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan kita bisa beribadah pagi hari ini dalam keadaan sehat. Semuanya karena Tuhan baik. Nah, belum Bu Ana bercerita, kita lihat videonya dulu ya. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa
dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Betlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Betlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Betlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu, sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Betlehem. Sesampainya di kota Betlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Betlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. "Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Nah, gimana? Sudah lihat videonya? Tentang apa tadi? Kita buka dulu ya ayatnya ya. Terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 10c. Ayo Alkitabnya diambil, dibuka di Perjanjian Baru yang terakhir. Wahyu 2 ayat 10c. "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Sekali lagi ya. Wahyu 2 ayat 10c. "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Nah, tadi kita sudah melihat cerita tentang siapa? Ayo, yang terkenal itu. Cerita tentang Rut. Nah, siapa Rut? Sudah lihat tadi ya, Rut ini menantunya Naomi. Rut dulu bukan orang yang kenal Tuhan. Dia dari bangsa mana tadi? Moab. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, dari cerita ini, cerita di video tadi, apa yang bisa kita contoh? Ya, kita bisa mencontoh siapa? Kesetiaan Rut. Rut dulu tidak mengenal Allah, tetapi ketika dia menjadi menantunya Naomi, orang dari Betlehem, orang Israel, orang yang mengenal Allah, sehingga Rut dan juga Orpa waktu itu sama-sama mengenal Allah. Tetapi ketika suami mereka meninggal, ayah mereka meninggal, dan siapa? Naomi mendengar kalau Betlehem sudah tidak lagi kekeringan, Betlehem sudah diberkati Tuhan. Naomi kembali ke Betlehem. Tetapi apa? Orpa disuruh pulang kembali, mau pulang kembali ke asalnya. Tetapi Rut
Dia tidak mau. Rut bilang apa ke ibunya? Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ketika Rut mengenal Allah Israel, dia yakin, dia percaya, bahkan dia tetap setia. Mau tetap setia sama Naomi. Nah, di Bethlehem, ke Bethlehem, tetap menyembah Allah yang hidup. Seperti Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa mencontoh kesetiaan Rut. Nah, anak-anak juga harus tetap setia. Meskipun saat ini kalian tidak bisa ibadah sekolah minggu seperti biasanya, tetapi kalian harus tetap setia kepada Tuhan. Setia gimana? Nah, setia ikut ibadah sekolah minggu online. Meskipun guru-guru sekolah minggu tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan melihat kesetiaan kalian. Nah, kalau ada ibadah sekolah minggu kalian bisa catat setiap ayat-ayatnya. Kalian baca berulang-ulang sambil berdoa. Dan selain itu, kalian harus tetap setia berdoa. Nah, punya jam-jam ibadah. Berdoanya ya biasa. Seperti kita ngomong sama papa mama kita. Kita ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Ungkapkan kerinduan kalian supaya corona cepat selesai. Kita bisa kembali beribadah. Mau ya? Mau setia seperti Rut? Setia sampai kapan? Sampai terus. Firman Tuhan katakan apa? Sampai mati. Janji Tuhan apa? Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Nah, kalau mahkota kehidupan aja diberikan kepada kita, kalian pasti di dunia ini juga diberkati Tuhan. Masa depan kalian juga diberkati Tuhan. Asalkan apa? Tetap setia sama Tuhan, tetap cinta sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Mau? Ayo bisa belajar sama-sama dengan Bu Ana. Tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap setia. Kita mau tetap cinta Yesus. Amin. Amin. Ayo baca sekali lagi ya sebelum kita akhiri ibadah kita. Di dalam terdapat di mana tadi? Ya. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, nanti kata engkau kita ganti saya. Dan aku itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berjanji. Ayo mu itu kita ganti saya. Ayo sama-sama ya. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah saya setia sampai mati. Dan Tuhan Yesus akan mengaruniakan kepada saya mahkota kehidupan. Amin. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini. Kami mau belajar tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap cinta Tuhan sampai kami mati. Karena janji Tuhan akan memberikan kepada kami mahkota kehidupan. Roh Kudus, tolong kami masing-masing. Berikan kami kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Dan saat ini berikan juga kami kesehatan. Supaya kami tetap bisa beribadah kepada Engkau dalam keadaan apapun juga saat ini. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Karuniakan kekuatan, sukacita, damai sejahtera kepada mereka. Juga kepada orang tua mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Dan saat ini kami kembalikan segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Sampai jumpa di ibadah online sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.